Ya, baik. Anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan silahkan. Barusan ada beberapa yang ditanyakan. Yang pertama, perhatikan. Ya, perhatikan dulu. Pertama, nomor tugas keempat. Tugas 4, yaitu menurut Franz Wilhelm Junghun itu kalau ada yang ukurannya, ternyata kan ada tadi didapatkan ukuran dari permukaan laut berapa meter itu masuk kepada daerah apa gitu kan, zona apa dan apa faunanya. Oke. Terus ada pertanyaan yang di tugas 3 tentang jumlah wilayah atau pulau-pulau. Ada pertanyaan kalau tadi apakah disebutkan jumlahnya saja atau pulaunya juga? Ya, jangan pulaunya lah, tulis. Kemudian ada juga disusul pertanyaannya, apakah pulau secara umum, terus nama spesies dari faunanya, ya dari hewannya secara umum atau spesifik. Pulau ini ada fauna ini, ya. Yang bagus jelas lebih spesifik yang bagus. Ya. Pulau ini apa faunanya? Pulau ini apa faunanya di kawasan, di 3 kawasan tersebut. Oke. 2 pertanyaan itu. Kemudian apa lagi tadi ada pertanyaan ya? Oh ya, tadi anak baru, apakah yang 2 itu modul 1, modul 2 itu untuk diisi? Ya iya diisi, untuk apa diterima nggak diisi? Kemudian masukkan hasilnya ke. Terus bagaimana ngisinya kapan? Ya nggak apa-apa, antum ini aja, isi aja. Kapan antum selesai segera masukkan. Jelas Abati kasih waktu dalam 1 minggu ini. Artinya begini, minggu depan harus sudah masuk ya. Minggu depan harus sudah masuk. Sebab minggu depan sudah ke modul 4. Jadi tiap modul harus selesai gitu loh ya. Dikasih waktu 1 minggu ini. Termasuk tadi yang menyusul ya, dalam beberapa hari masukkan segera. Apalagi ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh iya, tadi ada pertanyaan juga. Apakah yang di tugas 3 ya, barangkali dari Rizky kalau nggak salah, apakah di setiap kawasan itu fauna endemiknya saja atau non endemik? Nah, kalau logikanya sih, walaupun tidak mutlak, kalau sudah ada di kawasan itu yang spesifik berarti dia yang endemik gitu kan. Tetapi bisa juga semacam apa, lintas wilayah ada juga kan. Pokoknya entah yang ada saja ya, mau endemik mau tidak endemik. Oke. Halaman GCR-nya sudah Abati kirim 3-3-nya, coba dicek ya. Sudah Abati kirim. Yang ketiga ini juga Sudah Abati kirim, coba aja dicek ada masuk enggak ya. Sudah, yaitu apa ini tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Sudah. Diusahakan ngirimnya jangan terlambat dari waktunya, sebab kalau kan ada historis di sana. Kalau antum dari awal pun nampak historisnya, dari misalnya nanti malam, besok nampak. Per detik itu kan historisnya nampak ya. Antum lewat 1 menit saja nampak gitu. Di sana terlambat gitu ditulis. Oke. Baik Ananda sekalian, ada belum yang sudah ke tugas 5? Ada yang sudah sampai ke tugas 5? Belum? Ada. Oke, 1, 2. Oke, gini. Abati di sini akan menjelaskan tentang fungsi KHT dari plasma nutfah ya. Plasma nutfah. Oke.
Jadi dalam hitungan ketiga, antum berhenti mengerjakan apapun kecuali mencatat apa yang Abati sampaikan. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Tahap pertama adalah antum yang punya link internet, silahkan cari dari konsep plasma nutfah secara etimologi. Nah, secara etimologi, Abati akan bedah ini supaya antum memahami. Oke. Jadi plasma nutfah secara etimologi. Baik. Cara nyarinya dari KBBI saja. Jadi plasma, KBBI gitu. Nutfah, KBBI. Jadi plasma nutfah. Sekarang plasma dulu. Plasma. Jadi kita cari secara etimologi ya, etimologi secara bahasa atau secara kamus. Apa itu plasma dan apa itu nutfah? Oke, apa itu plasma, itu nutfah. Silakan, ada yang sudah jumpa, sebutkan aja, bacakan aja. Ada yang sudah jumpa? Ya, silakan. Harus tunjuk tangan dulu, silakan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata plasma adalah barang cair tidak berwarna yang menjadi bagian darah. Barang cair tak berwarna. Kadang ada sampai 2 atau 3 biasanya artinya. Terus apa lagi? Yang menjadi bagian darah. Yang jadi bagian? Darah. Oke, kalau ini cerita tentang darah, yang jadi bagian darah. Terus apa lagi selain ini? Biasanya di sana ada lagi atau apa, silakan. Gas yang terionisasi sempurna. Oke, gas terionisasi sempurna. Terus apa lagi? Ada, biasanya satu lagi ada. Ada nggak? Ada ini nggak? Apa namanya itu? Bukan bibit tapi benih. Ada nggak benih? Dia dalam petani gitu. Hah? Apa? Dalam bidang petani atau perkebunan. Dalam itu dari apa? KBBI juga. KBBI ya, semua dalam Petani dalam kurung. enggak, petani dalam kurung Pekebun perkebunan, terus yang menjadi bagian dari sistem usaha pertanian. oh itu oke, nggak apa-apa. Benih nggak ada? Ada si lembaga deh. Hah? Iya, terus baca. Lembaga benih atau plasma asal Nah, manusia. lembaga benih. Kan kata Abati juga baca semua. Lembaga benih. Apa tadi? Atau plasma asal manusia. Lembaga benih. Lembaga koma enggak? Lembaganya di bold, habis itu benih atau plasma asal manusia. Benih. Oke, udah. Sekarang cari nutfah. Cari nutfah. Oke, kamu. Arti kata nutfah adalah mani dari manusia. Mani. Terus Arti lainnya dari nutfah adalah embrio yang berada di dalam biji. embrio dalam biji. Terus ada lagi? Berarti Coba. substansi yang mengatur perilaku kehidupan makhluk secara turun-menurun sehingga populasi mempunyai sifat yang membedakan Substansi apa? yang mengatur Ya, terus perilaku kehidupan yang mengatur perilaku, terus makhluk secara turun-menurun. ya hidupan. Oke, tentang makhluk hidup. Apa lagi? Nutfah. Ada lagi? Ada lagi? Nutfah? Ada. Baik. Sekarang coba cari pengertian plasma nutfah, berarti ini secara terminologi. Ya, ini secara terminologi pastinya. Ada secara pengertian para ahli menggabungkan kata plasma dan nutfah. Ayo, siapa? Ya. Plasma
pembawa sifat keturunan. sifat keturunan. Oke. Dapat berupa organ tubuh Ya. atau bagian dari tubuh. Bagian, jadi organ atau bagian. Organ atau bagian. Tadi ada beda ya? Plasma merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun sehingga Substansi. populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Substansi yang mengatur, sama dengan ini. Substansi apa? Yang mengatur apa? Perilaku kehidupan secara turun-temurun. Sama dengan ini. Oke lah. Tapi ini berarti bukan nutfah aja kalau gitu, tapi it's okay. Ini substansi. Baik, sekarang antum lihat ke sini ya, perhatikan saya supaya antum paham semua. Anda sekalian, kita mulai dari plasma. Dari etimologi itu ya, dari secara kamus ada beberapa, ada 3 misalnya. Nah, Anda harus cari konteksnya yang kontekstual dengan pembahasan kita. Kalau di sini yang kontekstual ya adalah ini cair, ada cairan di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Masalah warna segala macam nggak usah diinikan. Nah, ini ada benih atau lembaga. Benih. Ya. Ini plasma di sini. Plasma, benih, cair. Bagaimana hubungannya nanti kita lihat. Kemudian sekarang nutfah. Nutfah itu di sini ada embrio. Ya. Kalau mani itu manusia dan hewan. Ini ya. Oke. Embrio, mani juga cairan ya. Mani juga cairan. Dalam biji berarti kalau embrio bisa hewan, bisa tumbuhan. Kalau biji berarti tumbuhan gitu. Nah, sekarang apa fungsi dari gitu kan? Nutfah ini, coba lihat nutfah. Kalau plasma nanti cair ya, cair. Oke, cair benih ada. Apa fungsi nutfah ini? Mani adalah alat reproduksi, kembali, produksi hasil, artinya menghasilkan kembali, artinya apa? Berkembang biak, gitu. Apa fungsi biji? Biji juga untuk reproduksi, berkembang biak, gitu kan? Lihat, nutfah. Jadi, nutfah itu kaitannya dengan itu, yes. Coba lihat. Kemudian tadi substansi itu ada sesuatu penyusun. Penyusun apa? Penyusun mani. Penyusun apa? Penyusun biji, gitu kan? Penyusun biji. Penyusun apa? Penyusun ini benih, gitu kan? Penyusun benih. Si nutfah itu nanti ada kaitan dengan plasma. Ini dari plasma ya. Gitu. Oke, baik, lihat. Anda sekalian, lihat nih ya. Lihat, karena antum harus punya nanti ini, harus punya apa ya? Rasa memiliki republik ini ya Anda. Karena sekarang ini plasma nutfah sudah banyak dicuri oleh orang luar negeri. Anda sekalian, orang-orang luar negeri itu kalau misalnya kalau di kita itu apa? Ada istilah KKN, ada istilah observasi, ada istilah riset penelitian. Untuk apa? S1, S2, S3. Banyak tuh pemuda-pemuda dari luar negeri, wah pakai bag yang panjang itu datang ke gunung-gunung, ya tentu minta izin, dan mereka menyiapkan botol-botol kecil di bagnya itu, ya. Terus dia meneliti setiap ada tumbuhan yang tidak ada di negaranya, dia ambil bagaimana apa? Misalnya pohon besar, dia ambil satu, enggak, hanya diambil daunnya saja. Karena daun ini mengandung plasma nutfah. Bagaimana berarti? Coba menarik. Antum perhatikan saja. Dia ambil satu masukkan, ambil satu masukkan. Itu pencurian tuh kalau seandainya tidak tertangkap oleh apa ya, oleh deteksi oleh karantina atau apa. Ini harusnya tidak boleh Anda. Lihat ya. Coba berarti ini dulu sedikit nih Anda. Ya.
Zaman dulu saja abadi waktu kuliah tahun 1983, apalagi sekarang sudah modern. Ini antum petik tuh daun, ini daun apa saja. Kemudian antum potong ininya. Ini apa namanya? Hah? Tulang daun. Tulang daunnya potong. Kemudian dilipat. Setelah dipotong, dilipatkan gini. Nah, potongannya ini si tulang daun itu ya, yang kena goresan potongan itu, antum kasih auksin, yaitu hormon pertumbuhan, antum tancapkan di medium misalnya pasir ya, yang sudah ada ya pasir medium pasir, berakar Anda, tumbuh ini. Oke. Apalagi sekarang. Jadi gini, lihat oleh Anda. Dan ini bisa mengandung ratusan, ribuan, puluhan ribu sel. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Ini sangat menarik Anda ya. Lihat. Seluruh makhluk hidup, unit terkecil penyusun makhluk hidup, baik flora maupun fauna, yaitulah yang disebut sel. Sini aja ya, sel. Contoh sel misalnya begini, bulat macam-macam ya. Ada yang persegi, ada yang segi 4, ada segi 5, macam-macam penyusun sel. Bentuk sel. Nah, sel ini rata-rata ya, nanti antum akan belajar. Ya, ada yang eukariotik, ada yang prokariotik. Eukariotik ini semuanya ada inti. Ini inti sel. Ada yang punya dinding yang disebut eukariotik, kalau prokariotik tanpa dinding sel. Ini ada inti, ini dinding inti maksudnya. Kalau ini adalah membran kalau pada hewan, dinding sel kalau pada tumbuhan. Nah, di sini ini inti ya. Di sini itu inilah plasma Anda. Inilah plasma. Jadi yang disebut plasma nutfah itu satu kesatuan di sana mengandung apa? Nah, ini lihat. Nih. Substansi yang mengatur perilaku, kehidupan, bentuk segala macam, itulah yang pertama dulu kita pelajari, yaitu keanekaragaman hayati, yaitu salah satunya yang utama apa? Gen. Ini dia. Jadi di mana berarti gennya? Gennya di dalam sel ini, gen itu. DNA ada di sini, makanya diambil satu saja sel udah bisa Nana dikembangbiakan. Apalagi satu daun, ribuan sel ini, ratusan sel. Ini yang disebut plasma nutfah itu. Makanya antum nanti, inilah biologi itu dasar Nana. Nanti ada istilah cloning kan, ya. Jadi apa ini? Ininya teknologinya inilah yang disebut genetic engineering, rekayasa genetika. Gitu Anda ya. Balik ke sini. Jadi yang disebut plasma nutfah itu, jadi sekarang plasma sudah tahu. Plasma itu apa? Cairan. Di sini plasma. Ini disebutnya sitoplasma. Kalau ini nih sitoplasma. Ini sel. Ini plasma. Kenapa disebut sitoplasma? Di Indonesia kan aja ya, sitoplasma. Antum harus paham sito itu, makanya abadi udah ini kan dari awal pembelajaran kembali kepada etimologi supaya antum nanti belajarnya mudah. Seperti ini, sitoplasma 2 kata. Plasma tadi udah dipelajari, yaitu cairan. Sito apa? Sel. Sel. Sitologi, sito sel, logos ilmu. Jadi sitologi adalah ilmu yang mempelajari sel. Paham ya? Lihat Anda sini. Jadi kalau begitu abadi apa plasma nutfah? Bebas antum saja bisa ngarang sendiri. Ngarang bagaimana? Yang penting substansinya ada. Misalnya begini, plasma nutfah itu karena udah terbayang, udah terkonsepkan oleh antum. Coba antum misalnya gajah. Coba ceritakan gajah itu bagaimana ininya, gajah itu apa? Antum kan bebas karena udah terbayang gajah itu begitu. Antum mau mulai dari mana? Gajah itu makhluk sebut hewan besar. Ya. Kakinya 2. Dia berbelalai. Telinganya lebar. Atau antum mau dari mana dulu? Mau dari ekor dulu boleh.
gajahnya. Paham maksud abadi? Paham? Paham. Jadi antum silahkan plasma nutfah apa? Antum mau cerita apa? Oh, plasma nutfah itu adalah cikal bakal seluruh makhluk hidup setiap spesies tertentu. Tapi plasma nutfah itu merupakan substansi itu susunan ya untuk suatu spesies membuat reproduksi. Plasma nutfah itu berarti ya di dalamnya ada unsur-unsur genetik pewarisan. Bebasan Anda. Silahkan antum bebas. Jadi jangan begini kalau bilang, apalagi biologi, antum yang ingin jadi dokter segala macam atau ingin ke insinyur pertanian atau apa saja, antum jangan lihat buku plasma nutfah dihafalkan. Alah, capek Anda. Si antum apa cangkem tuh apa? Hafal tapi tidak ngerti. Jangan Anda, ya. Jangan. Jadi sekarang harus konsep apa? Plasma cairan, oke lah. Nutfah, ya bibit. Nutfah, unsur-unsur genetik. Kenapa disatukan plasma nutfah? Iya, karena itu adalah satu kesatuan dari sel. Gitu. Paham? Paham. Paham ya? Baik kan Anda, terus sekarang sudah jam berapa? Lebih 30 dan 6 menit lebih. Oke, karena sudah lebih 6 menit, ucapkan hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah umma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pedo.